nih. Saya mau bertanya saja. Oh, saya mau bertanya. Boleh gantian nanya nanti ya? Ya, boleh. Silakan. Saya bertanya ringan-ringan saja. Oh, yang ringan-ringan saja. Baik, silakan. Kita gantian tanya jawab. Ya. Tapi jangan tersinggung ya. Bukan cuma saya tanya. Enggak lah. Saya bertanya begini saja. Sepanjang umur saya itu belum pernah mendengarkan satu lagu rohani dari Islam yang membuat agama siapa saja di muka bumi ini merasa terteduh begitu. Terus Bisakah Pak Ustadz lagu rohani yang bisa kita dengar tuh yang bagus? Waduh. Disuruh nyanyi, baca ayat Quran aja, apa ya? Sering saya baca ayat Al-Quran, kan kayak gitu. Contoh ketika Al-Quran itu kalau kita cerna, ya kita pahami, kita dengarkan betul-betul ya, itu akan menyentuh hati. Banyak kok lagu nasyid-nasyid yang lainnya juga. Ya bisa. Ya makanya saya bilang, artinya kan seperti lagu-lagu Kristen, itu kan ini kan menyangkut Kristen yang ini tuh. Iya, kalau kami Pak ya mendengarkan bacaan Al-Quran akan tenang hati, kebaikan datang, rahmat datang. Terus kalau dipahami ya juga akan menjadi pelindung diri dan sebagai peringatan untuk kita, kayak gitu. Banyak maknanya, bukan cuma sekadar enak didengar saja, bukan. Begini Pak Ustadz, saya itu punya teman Islam banyak. Jadi kayak gimana, baca Quran aja lebih bagus Pak ya. Ngapain Anda bahas lagu? Lebih baik baca Quran. Saya nggak hobi nyanyi masalahnya. Kan menyangkut kerohanian juga tuh Pak Ustadz. Enggak, kalau menyangkut kerohanian kita membaca Al-Quran bukan nyanyi. Ada kok nasib-nasib nyanyi, ada juga. Kalau saya ya lebih hobi baca Quran. Kayak gitu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kan kayak gitu. Lebih menyentuh hati gitu. Walladzi akhrajal mar'a. Pak, rokok itu pelanggaran Pak nanti. Oke Pak Ustadz. Sekarang saya ada pertanyaan lagi. Pak Ustadz bilang lebih ke Al-Quran. Oke. Jujur, saya Kristen. Di setiap kota saya langkah di kota di Indonesia selalu mendengarkan masjid-masjid dari Tua. Terus? Pada pemikiran saya, setiap orang yang menganut kepada agama masing-masing kita pasti berbicara kepada Tuhan dengan cara bernyanyi kah, dengan cara rap kah, dengan cara apa caranya. Tetapi setiap ajaran Tuhan itu pasti suatu hal yang baik, suatu hal yang wajar orang mendengarkannya juga. Entah siapa. Kalau saya melihat dan mendengarkan Islam itu dalam satu hari 5 kali beribadah. Dalam 5 kali beribadah itu saya selalu bertanya, itu kan berbicara dengan Tuhan. Tak semua manusia saja yang mau berbicara dengan Tuhan. Nah, suara kepada Tuhan itu semua binatang, dan itu suara baik pastinya kepada Tuhan kita berdoa. Nah, semua orang di jalan kalau memang itu berbicara kepada Tuhan, apakah orang Islam itu tidak mau didengarkan oleh orang Kristen doanya sehingga harus pakai bahasa Arab begitulah? Gitu baik ya. Itu kan firman Tuhan yang baik. Kenapa harus dirahasiakan? Loh, nggak ada yang dirahasiakan dari bahasa Arab itu, Pak.
Nah, yang mendengarkan, masalahnya kan yang mendengarnya kan orang Kristen. Ya, kira-kira kalau orang pakai bahasa tertentu ya kita mendengarkan, apakah kita tegur bahasanya atau kita yang wajib belajar untuk paham bahasa itu? Ayo, saya tanya dulu. Kalau Saya pakai nih contoh kayak gini ya, saya baca ya di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Anda nggak ngerti kan? Betul nggak? Anda nggak ngerti kan? Ya betul, saya tidak mengerti Pak. Kira-kira sayakah yang salah membahasakan dengan bahasa Arab atau Anda yang wajib belajar agar bisa menerjemahkan? Aku rasa tidak Pak, jujur. Nah, artinya gini Pak, ya artinya Anda yang wajib belajar. Pak, kamu kan ada di Indonesia, tapi pembicaraannya pakai bahasa Arab. Apa salah kamu pakai bahasa Indonesia? Gini Pak, ya jadi di dalam agama Islam itu tata cara ibadahnya itu diatur. Ada dalilnya, ada perintahnya. Beda dengan Kristen, beda. Nah, kenapa kita memakai bahasa Arab? Karena ada sebuah hadis kayak gini Pak ya, Shollu kama ra'aitumuni usolli, kan gitu. Teman saya. Bentar dulu Bapak, bentar dulu biar Anda yang mencerna gitu jawaban dari saya agar bentar dulu Bapak sabar dulu ya, sabar dulu, saya berikan dulu alasannya kenapa pakai bahasa Arab, oke? Dengarkan dulu ya. Tidak sekolah, Pak. Rata-rata banyak yang tidak sekolah. Iya, saya berikan alasannya kenapa pakai bahasa Arab ya, oke? Coba didengarkan dulu jawabannya, mau? Tidak tahu artinya apa. Pak, Anda dengar saya nggak? Oke, silakan. Makanya jangan ngeyel dulu, dengarkan jawabannya gitu ya. Jadi begini Pak, kenapa kami memakai bahasa Arab ya? Karena ada dalil ya, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana Nabi Muhammad itu sholat. Nabi Muhammad setiap harinya pakai bahasa Arab ya, oke? Dia sholat juga menggunakan bahasa Arab. Ketika beliau angkat takbir Allahu Akbar, contohnya kayak gitu, Allahu Akbar. Gak ada Nabi Muhammad mencontohkan Allahu Akbar terjemahnya Allah Maha Besar, kagak ada ya. Artinya dalam agama Islam itu ada aturannya kenapa harus memakai bahasa Arab, karena contoh nabinya berbahasa Arab. Lalu bagaimana kita memahami bahasa Arab tersebut? Berarti kita harus belajar menerjemahkannya, memahami apa maksudnya. Gitu. Lalu Islam yang buta huruf itu bagaimana? Islam yang buta huruf disuruh belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib belajar. Agar dia tidak buta huruf, wajib belajar. Makasih Bang Bintang. Pantas Islam itu tidak bisa memimpin doa di orang banyak. Oh, Islam yang bisa memimpin doa orang banyak, Pak. Karena apa? Kayak gini, seluruh dunia gini Pak ya, gini. Kumpulkan orang Iran, orang Jerman, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, orang Cina, orang Jepang, orang Korea, kumpulkan sama saya. Saya bacakan doa dalam bahasa Arab. Bisa. Ngerti mereka gitu. Beda dengan Kristen. Di sini di Indonesia, nanti ke Cina beda lagi bahasanya. Nggak bisa lagi bahasa Cina. Gak bisa Kristen memimpin doa, harus di lokal aja di Indonesia gitu. Artinya begini Pak ya, semua yang dilakukan oleh Islam itu ada aturannya, ada disiplinnya, kagak sembarangan seperti Kristen. Di Kristen
joget-joget di gereja atau ibadah di gereja? Mana perintahnya dari Yesus? Itu tidak ada, Pak Ustaz. Nggak ada. Tidak ada disko di gereja, Pak Ustaz. Nah, kalau kami ada, disuruh ke masjid, disuruh sholat, ada, dicontohkan pula. Kalau perintah disko itu tidak ada, Ustaz. Nah, makanya perintah ke gereja pun nggak ada. Perintah ke gereja ada, Pak Ustaz. Mana Yesus nyuruh ke gereja? Ada perintahnya. Di mana Yesus nyuruh ke gereja? Silakan. Baca sendiri. Nah, coba tunjukkan sama saya Yesus menyuruh ke gereja. Pak Ustaz, Sabar dulu Bapak, saya mau cari dulu di mana Yesus menyuruh ke gereja. saya mau jawab Pak Ustaz pertanyaan singkatnya itu, singkatnya. Iya, Anda jawab dulu, tunjukkan dulu ya. Ayatnya di mana? Di mana Yesus menyuruh ke gereja itu dulu biar kita bisa lanjut gitu. Kan belajar Islam butuh tahun, apalagi Islam sendiri Pak, di mana ayatnya Yesus menyuruh Anda ke gereja tadi? Ada lah Ustaz. Saat tadi Di mana? Tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu lah. Coba nyanyi dulu satu saja lagu roh. Iya, tunjukkan dulu ya. Bisa nggak Pak tunjukkan perintah Yesus ke gereja lah kamu? Mana itu? Hah? Mana Yesus memerintahkan Anda ke gereja lah? Ada. Di mana? Makanya saya minta. Ada Yesus menyuruh itu ke. Iya, di mana? Suruhannya itu di mana? Di ayat kitab Anda itu di mana? Cuma saya lupa ayatnya. Aduh, lupa. Pak, nggak ada Yesus nyuruh ke gereja, nggak ada. Jangan ngibul sama saya, ya. Nggak pernah ada Yesus menyuruh ke gereja itu, nggak pernah ada. Ustaz, mewakili semua Islam itu bisa di Kristen itu tidak ada rahasianya tentang Tuhan. Kamu bisa Ya baca. iya. Kalau di Islam nggak ada yang dirahasiakan, wajib disampaikan. Ada rahasianya. Apa? Bahasa Arabnya itu, bahasa Arabnya. Pernah lihat Mbak Dukun kah? Pernah kah Gini, orang dukun? kalau bahasa Arabnya ya banyak Muslim yang paham tentang bahasa Arabnya itu karena mereka belajar gitu. Nah, Anda yang tidak paham bahasa Arabnya, salah Anda kagak mau belajar. Itu sama dengan Salah Anda itu bukan salah Muslimnya, salah Anda kagak paham karena Anda kagak belajar. itu logikanya itu sama dengan percaya dengan orang dukun. Karena Enggak, artinya apa gini, kita semua Muslim paham yang kita baca. Apalagi untuk masalah ibadah, paham semuanya yang dibaca. Kalau Anda yang tidak paham, berarti derita Anda kagak mau belajar. Wajar Pak, sesuai dengan isi kitab Anda, karena umat Kristen itu bodoh-bodoh kata kitabnya. tidak ada bodohnya. Mau saya tampilkan nih kitab Anda ya. Tidak pernah. Nih Pak ya, di kitab Kristen. Ya, ini kitab Kristen ya, Alkitab ya. Saya tampilkan sama Anda nih ya. Lagu rohani dari Islam itu. Orang Islam Perjanjian lagu yang Kristen. Coba kasih contoh satu. Bentar ya teman-teman. Jangan Yesaya, Yeremia nih. Bacanya bagus, suaranya bagus, artinya tidak tahu. Bentar ya nih ya. Coba Nah ini tunjukkan lagu Yesaya, rohani. masih Yesaya bentar. Ini Yeremia nih. Nih Pak, ya nih. Coba Anda baca nih ya. Di kitab Kristen apa yang dikatakan nih? Sabar ya. Teman-teman saya bukakan fisiknya aja. Tuhan. Nah nih Pak, coba nyanyikan ini Pak. Nih. Kitab Anda nih.
Saya tidak bisa baca, terlalu kecil. Oh, terlalu kecil nih. Saya besari. Itu dari sumber mana? Coba kasih kecil lagi. Nah, Jangan kalau pelintir-pelintir itu kasih tunjuk itu dari kitab Ini? mana? Kau Ini jangan apa nih? pelintir begitu, itu dari mana asal bacanya? Itu Apa nih? Alkitab. Itu Alkitab. Ya, apa Jangan ini? kau apa? hmm? Alkitab. Itu pembacaan dari siapa? Nah, Alkitab. Nih, saya buka ya. Nih Alkitab ya, saya buka. Nah, Ya. Surat mana? Surat mana? Surat mana? nih Surat mana? Yeremia 4. Yeremia 4. Dua-dua nih. Bacain. Itu tidak semua Alkitab itu dipakai oleh orang Kristen. Tulisannya itu Alkitab. Inilah ya sesuai kata saya kan gitu. Tolong dibacakan gitu. Itu kalau kau belajar pelintir begitu, ya memang seperti itu. Siapa yang memelintir? Ini kitab Anda tertulis. Ah, Harusnya kau baca tulisannya semua. kayak gini. Judulnya apa? Judulnya apa nih? Nah, oh, Anda baca nih ini kualitas Islam dari ini. utara. Judul. Baca dulu judulnya apa? Ini? Yeremia menyampaikan apa? Yeremia menyampaikan apa di situ? Judul. Berarti Oke. bisa saja bisa lihat huruf kecil. Nih. Kasih besar. Coba baca. Baca. Ah, ini mari Ya, baca. baca dulu judulnya. Ya ini seruan dari Tuhan judulnya. Ya, nah, nih. Baca dulu, Nih. sabar dulu, saya belum melihatnya. Kasih besar. Ah, baca. Tidak bisa terlalu kecil. Ah, makanya buka kitab Anda, ya. Baca rajin-rajin kitab Anda. Ah, ini saya bacakan, ya. Apa isi kitab Anda? Ya, biar Anda tahu. Sungguh umatku itu bodoh. Sekolah, kasih baca dulu Ya. judulnya. Yeremia 4:22. Nih. Seruan untuk kembali kepada Tuhan, ya. Seruan kembali kepada Tuhan judulnya, oke? Tuhan. Nah, apa yang dikatakannya oleh Tuhan? Sungguh umatku itu bodoh, ya. Mereka tidak mengenal aku, kata Tuhan. Mereka itu adalah anak-anak tolol. Nah. Dan tidak punya pengertian. Nah. Mereka pandai berbuat jahat, Nah, tetapi tidak tahu berbuat baik. Memang botol, kata Tuhan Anda. berarti Ustadz memang dasarnya tidak Gak sekolah. ada yang pelintir-pelintir. Sekolah berapa tahun? Hmm? Sekolah berapa tahun? Saya udah es campur. Nggak perlu lagi saya sekolah S1, S2, S3 itu es campur saya udah. Kira-kira tanggapan Ustadz itu menunjukkan apa sikap itu? Iya kata Tuhan memang Kristen itu bodoh gitu. Atau kayak gini aja saya tampilkan di HP aja tadi ya, biar jelas. Nih, bentar saya tampilkan di HP aja. Saya buka HP dulu. Kalau tidak, Iya. kalau yang mengenal Nabi Muhammad mengatakan apa? Itu kan orang-orang yang berdosa yang tidak mengenal Tuhan. Makanya Nih. Tuhan berbicara seperti itu. Sungguh malang. Nih, yang tadi yang saya baca nih. Ya. Apa? Baca ini gede udah. Di situ Yesus Tuhan mengatakan apa? Mereka tidak mengenal aku. Iya. Secara kasarnya terkutuklah engkau yang tidak mengenal aku.
Iya kan memang Yang tidak mengenal aku. Lalu apa kesalahannya di situ menurut Pak Ustadz yang sekolah? Iya, sungguh bodoh Iya, umatku salah itu. gimana? Makanya Kristen itu bodoh-bodoh gitu. Nah, kamunya itu yang bodoh. Mereka tidak mengenal aku. Mereka anak-anak tolol. Gitu betul. Kalau Ustadz dengar saya, kamu Ustadz, kamu sekolah. Katakan anak pertamamu berbuat salah, bukankah kamu berkata sungguh malang anakku? Berarti di situ siapa yang salah? Apanya? Nggak nyambung. Wah, kamu yang proteskan kata-kata ini. Nggak nyambung. Yang kesimpel. Di sini tentang umatku, bukan anak, bukan ya. Iya, toh? Ah. Dengan Bapa. Nah, manusia dengan Tuhan. Kalau kita tidak mentaat Tuhan, Nih. itulah perkataannya. Ini baca lagi nih. Apa yang terjadinya? Definisinya seperti apa dari kamu loh? Kok saya angkatkan suatu hal yang tidak etis begitulah. Maksudnya tidak Ini kitab Anda nih. pemahamannya Pak Ustadz yang salah kayaknya ini. Apa nih? SDM-nya kurang kali. Ya SDM-nya Kalau- kurang memang. Kristen ini memang kurang SDM-nya. SDM Nah, ini Saya- apa nih? Ini apa nih? kasih yang jelas. Jangan Ini pikir- jelas ini. Ya, gimana lagi? Oh. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, apa ini? Tetapi kami hina. Nah, itu kan kayak gitu. Ustadz, kalau belajar secara berpikir begitu untuk mempengaruhi, itu tidak terpengaruh buat orang Kristen. Karena standar SDM-nya itu pintar. Tanpa dipandu, orang bisa membaca. Contoh, dengar. Contoh. Di sini argumennya itu Tuhan bukan yang digantung. Jangankan digantung. Mungkin Ustadz tidak tahu. Digantung itu mungkin terlalu enak. Semua orang Kristen tahu kalau Tuhan Yesus itu dihina. Waduh, dihina. Terus jadi kitab Anda salah yang ini. Tuhan Anda digantung nih, kitab Anda salah tulis atau gimana? Ini. Terkutuklah orang yang digantung. Nah. Pada kayu salib. Salah tulis atau gimana ini ceritanya? Kasih ini semua dari atas, yang warna biru itu. Nah, Dari atas. Apa itu? Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. nah digantung kan? Digantung. Salah tulis itu digantung. Itu tidak salah tulis. Itu betul. Ya betul. Nah, ini tidak pengaruh, bro. Ini tidak. Tuhan bukan yang digantung, Tuhan itu. Ngapain Tuhan digantung? Tidak Kan gitu. mempengaruhi saya itu Pak Ustadz. Jadi begini. Ya terserah, saya juga nggak mempengaruhi Anda. Buat apa? Saya kan hanya menyerukan menyembah Tuhan yang benar, ke jalan Tuhan yang benar, kan gitu. Buat apa saya mempengaruhi Anda? Lalu Karena kenapa yang karena yang digantung itu bukan Tuhan. Nah, gitu. Mari sembah Tuhan yang benar. Tuhan siapa? Jadi Tuhannya para nabi. Bagaimana para nabi mengajarkan menyembah Tuhan? Kan kayak gitu. Nggak ada para nabi itu mengajarkan menyembah Tuhan itu jingkrak-jingkrak, joget-joget atau ke gereja, nggak ada. Dari zaman bahula dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kagak ada para nabi mencontohkan menyembah Tuhan nyanyi-nyanyi, nggak ada. Nyanyi-nyanyi nggak ada.
atau jingkrak-jingkrak, nggak ada. Nah, jadi begini, Islam. Suatu tim pergi bermain bola merayakan tanpa lagu, tanpa diajarkan. Seseorang manusia, jika dia merasa bahagia, pasti dia bersiul atau menunjukkan kesenangan itu dengan nyanyi atau dengan apa. Ada harus tadi pertama saya suruh nyanyikan lagu rohani, tidak tahu. Aduh, Pak, kalaunya umat Islam itu dia senang ya, kegirangan, bukan nyanyi tapi bersyukur. Nggak ada umat Islam itu kalaunya kesenangan nyanyi, nggak ada, tapi bersyukur dia. Beda cerita dengan cara penyembahan. Nggak ada para nabi itu melakukan penyembahan nyanyi-nyanyi. Mana Abraham nyanyi gitu? Musa nyanyi nggak? Daud, Salomo nyanyi nggak? Kalau saya menyanyikan, memujikan Tuhan itu menurut saya pas, wajar. Kalau menyembah Tuhan menurut Yesus seperti apa? Contoh dari Yesus. Maksudnya menyembah Yesus. Lah, Yesus itu punya Tuhan. Dia menyembah Tuhannya. Tuhannya siapa? Yesus. Tuhannya Yesus. Makanya banyak baca kitab Anda ya, Pak ya. Nih. Yesus punya Tuhan dia. Nih, apa kata Yesus? Tuh. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Yesus punya Tuhan dia. Gimana Yesus mencontohkan cara menyembah Tuhan? Gimana? Yesus berkata kepada muridnya, tuh, ada dalam Alkitab, janganlah kau berdoa di tikungan supaya dilihat orang. Bagaimana kita menyembah kepada Tuhan? Pak, Kita berdoa kepada Tuhan itu dalam hati kita. Pak, Yesus mencontohkan cara berdoa di Taman Getsemani dengan cara sujud. Lalu dia berdoa, angkat tangan. Betul, seperti itu berdoanya Tuhan. Sujud, lalu ngapain Anda nyanyi? Itu sebagai manusia kan merasa. Lah, kalau mau menyembah Tuhan itu seperti yang dicontohkan Yesus, sujud. Bukan nyanyi. Nanti ada host kata itu lagu rohani pada saat Yesus itu ada. Yesus disanjung-sanjung di Yerusalem. Gak pernah Yesus ngajarin nyanyi, gak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan nyanyi, tetapi muridnya semua manusia pada saat itu bersorak-sorai menyambutnya dengan nyanyian lagu haleluya, Hosana. Anda ini ikut orang atau ikut Yesus sih? Hah? Ikut orang atau ikut Yesus? Nah, Yesus kagak pernah Yesus itu menyuruh nyanyi, nggak pernah. Muhammad atau ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Ya, Muhammad itu waktu itu hidup sendiri atau hidup dengan orang? Hidup dengan orang juga dia. Nah, sekarang Al-Quran itu dicatat manusia atau siapa? Jadi yang mencatatkan adalah sahabat Nabi. Nah, begitu juga Yesus waktu itu ada orang di sekitarnya, bukan dia sendiri. Bagaimana saya tahu ajarannya? Iya, cuma kalaunya masalah Al-Quran ada perintahnya untuk dibaca. Ya, dari Nabi Muhammad ada, dari Allah ada. Sekarang kalian mana perintahnya untuk nyanyi? Dari Yesus itu mana perintahnya untuk nyanyi? Ada perintahnya. Mana di mana? Yesus itu mana? Contoh Ustaz. Yesus itu Asumsi terus.
Enggak dari kitab Anda, ikuti kitab Anda. Apa asumsinya? Ada dalam Alkitab, bersorak-sorailah engkau dalam nama Tuhan. Aduh. Begitu. Coba kamu bersorak-sorai pakai lagu bahasa Indonesia. Mana? Tidak ada. Saya mau bertanya yang simpel lagi tentang Pak Ustadz, adakah penemuan orang Islam yang di muka bumi ini yang dipakai kita lah macam peradaban manusia ini? Macam Tuh HP yang Anda pakai itu algoritmanya siapa yang nemuin? Coba. Hah? Tahu nggak Anda? HP yang Anda pakai itu bisa terbentuk HP. Itu siapa yang nemuin algoritma? kalau internetnya itu kan dari Israel Islam. Ada. Jadi HP yang Anda pakai itu ya, aplikasi TikTok yang Anda pakai ini, penemunya Muslim algoritma itu. Gimana sih? Lalu ya sebagai bahan dasar algoritma itu ya, maka Barat mengembangkannya. Bahannya dari Muslim. Kalau kagak ada ditemukan algoritma, nggak ada HP sekarang. Kacau Anda ini ya. Aduh. Belum lagi Ibnu Sina, penemu robot siapa tuh dia? Aduh.